Assalamualaikum warahmanallahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rahman dengan NIM 230111031, Prodi Manajemen, kelas MJ23E STM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem penilaian manajemen kinerja dan sistem balas jasa PT Renjana Distributor untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen kinerja dan balas jasa. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bapak Dadang Priyono SE MPA. Disusun oleh Muhammad Fathur Rahman dari kelas MJ23. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang satu profil perusahaan, identifikasi, visi, misi, struktur organisasi dan proses bisnis. Kedua, analisis jabatan dari job description dan spesifikasi salesman. Yang ketiga, manajemen kinerja, siklus, metode penilaian, dan matriks KPI. Yang keempat ada sistem kompensasi, gaji, tunjangan, insentif, bonus, dan reward. Dan yang kelima, evaluasi dan rekomendasi, kelebihan risiko, mitigasi, dan langkah lanjut. Yang pertama, profil dari perusahaan. Perusahaan ini bernama PT Renjana Distributor Cirebon yang bergerak di bidang usaha distribusi FMCG. Produk utamanya adalah produk-produk unggulan dari PT Ajinomoto Group yang beroperasi di wilayah Cirebon Kota dan sekitarnya. Perusahaan ini bertempat di Kalijaga Harjamukti, Kota Cirebon, dengan visi menjadi mitra distribusi terdepan di wilayah Cirebon yang menghubungkan produk berkualitas global dengan kebutuhan masyarakat lokal melalui keunggulan operasional. Dengan misi menjamin ketersediaan produk Ajinomoto di setiap titik penjualan, menerapkan sistem distribusi kanvas yang efektif, disiplin, dan terintegrasi, membangun sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional, memberikan layanan terbaik melalui pengiriman tepat waktu dan stok akurat. Nilai utama dari Renjana: E-nya responsif, E-nya etika, N-nya nyata, J-nya jangkauan, dan A-nya amanah. Dengan moto bekerja dengan disiplin, kejujuran transaksi, dan menjaga kepercayaan prinsipal dari Ajinomoto dalam kualitas produk dan layanan. Perusahaan kami mempunyai struktur organisasi dari direktur utama dan membawahi manajer penjualan, manajer logistik dan gudang, serta manajer admin dan HR. Untuk manajer penjualan, membawahi supervisor sales. Supervisor membawahi sales canvas dan driver. Untuk manajemen logistik dan gudang, membawahi kepala gudang, dan kepala gudang membawahi staf gudang. Untuk manajer admin dan HR, membawahi admin dan staf HR. Total kebutuhan sekitar 38 karyawan. Sales 27, logistik dan gudang 6, admin dan HR 4, eksekutif 1. Proses bisnisnya, the canvas method. Siklus harian distribusi kanvas terintegrasi. Armada sebagai toko berjalan. 1. Kontrol FIFO gudang. Produk masuk ke gudang utama, penataan draft, dan aturan first in first out. Loading armada. Sales canvas dan petugas gudang memuat barang, ditutup berita acara keluar barang. Yang ketiga, kunjungan dan penjualan. Armada menyisir rute, tim berseragam resmi dan ID card melakukan penawaran penjualan. Yang keempat, input transaksi digital. Data penjualan dan sisa stok dicatat real time melalui aplikasi Salesforce Automation. 5. Rekomendasi dan setoran. Rekonsiliasi. Yang kelima, rekonsilisasi dan setoran. Stok fisik dicocokkan dengan data digital. Uang tunai disetorkan dan direkonsiliasi oleh kasir. Dilarang kelas, tutup lubang, gali lubang, atau penyalahgunaan dana.
Ada beberapa isu manajemen kinerja dan kompensasi. Tantangan yang mendasar perlunya sistem penilaian dan balas jasa baru. Manajemen kinerja. Menurut Kerry Packing, sales fokus toko besar perkotaan, toko pelosok terabaikan. Moral hazard cost, keterlambatan setoran dana, kantung atau COD. Inputan tidak disiplin, penginputan digital tunda hingga sore. KPI berfokus hasil akhir. Leading indicators, disiplin road, regret, dan belum terukur. Untuk manajemen kompensasi, ketergantungan bonus volume, keterlambatan merosot di low season, dan mengakibatkan turnover tinggi. Ketimpangan tim pendukung, insentif hampir seluruhnya untuk sales, sedangkan gudang dan admin terabaikan. Insentif belum berbasis etika, belum ada pemotongan insentif atas pelanggaran kepatuhan. Minim reward non-finansial, jenjang karir dan penghargaan formal belum berjalan. Sekarang kita analisis jabatan. Salah satunya kita analisis di bagian salesman canvas. Mereka ini adalah ujung tombak operasional penjualan, penetrasi pasar, dan penjaga arus kas. Nama jabatan salesman, sales canvas. Dari departemen sales dan distribusi, atasan langsungnya supervisor sales. Bawahan langsung tentu tidak ada. Level jabatan pelaksana lapangan, lokasi kerja, area operasional Kota Cirebon dan sekitarnya sesuai grup dan areanya masing-masing. Etisar jabatan bertanggung jawab atas operasional distribusi dan penjualan produk FMCG. Langsung menggunakan armada kanvas, kunjungan rutin outlet, pencapaian target omset, transaksi tunai OCD, pencatatan digital, dan menjaga hubungan baik dengan toko. Dengan skala integritas bebas dari fraud dan menangani pernyataan kepatuhan kode etik. Dengan syarat minimum saat melamar itu usia maksimal 35 tahun, lulusan SMA atau SMK sederajat. Minimal poin pentingnya, salah satu syarat plusnya, minimal 1 tahun pengalaman dan mempunyai SIM. Sales Canvas mempunyai rincian dan tugas utama. 1. Sales call dan execution. Kunjungan harian sesuai konsep penawaran produk, penawaran Vivo di armada, penerapan Vivo atau Vivo di armada dan etalase. Cash handling, COD, menagih dan menerima bayaran 100% tunai, dilarang memberi piutang atau kredit barang. 3. Operasional digital, mengoperasikan HTS atau SFA dengan pencatatan pesanan, cetak nota, dan update stok real time. 4. Pengembangan wilayah, pemetaan rute, mencari new outlet, menjaga ketersediaan dan variasi produk. 5. Rekonsiliasi harian, loading atau unloading barang, setoran uang tunai, dan sisa barang, memastikan zero discrepancy. Dengan standar kompetensi jabatan, hard skill, dan soft skill. Dari hard skill-nya sendiri, bisa dilihat dari selling, NQ, dan negosiasi. Product knowledge, harga, spesifikasi, harga, expert, dan promosi. HTS, mahir perangkat laporan digital. Project management, efisiensi rute dan waktu operasional. Soft skill-nya, integrity dan trust, amanah mengelola uang tunai dan aset. Dorongan capai atau lampaui target. Disiplin dan compliance, patuh jam kerja dan rute SOP. Dan terakhir, customer focus, komunikasi ramah dan solusi ke toko. Dengan siklus manajemen kinerja dilaksanakan melalui tahapan berkesinambungan. 1. Plan, do, check, action. 1. Perencanaan. 2. Monitoring dan pendampingan. 3. Evaluasi kinerja. Dan 4 adalah tindak lanjut.
Metode penilaian kinerjanya kombinasi antara hasil kerja dan perilaku kerja untuk menilai yang seimbang. 70% performance evaluation, 30% soft skill competition. Dengan pola penilaian akhir, nilai akhir performance dikali 70% dan soft skill dikali 30%. Periode penilaian, evaluasi bulanan, pantauan offset, nota, rupiah atau nota. Penilaian tahunan, rekapitulasi komprehensif dan predikat akhir. Pihak penilaian, atasan langsung sebagai penilaian utama, karyawan, safe review dan konfirmasi, HRD manajemen pusat, verifikasi dan pengesahan. Bisa dilihat matriks dari performance indicator atau KPI. Yang dinilai adalah pencapaian KPI dan target penjualan, pencapaian omset penjualan, tanggung jawab pekerja, nota per hari kerja, jenis produk SKU, dan rupiah per nota. Bisa dilihat ada data ini. Next. Skala penilaian ada ada double A atau AA, A, B, C, dan D. Dan AA yang sangat baik, B, A yang baik, B yang cukup baik, C kurang baik, dan D yang kurang. Struktur sistem kompensasi dan balas jasa. Karyawan mendapatkan gaji pokok, tunjangan, insentif kinerja, bonus tahunan, reward non-finansial, dan fasilitas top performer. Dengan skema pencairan insentif salesman, insentif 0 jika hasilnya kurang dari 82%. Insentif prorata 50% sampai 80% dari batas insentif dengan pencapaian target 85 sampai 99%. Sedangkan pencapaian target 100% sampai 110% insentif 100% atau penuh. Sedangkan yang lebih pencapaian dari 110% insentif penuh plus bonus. Lanjut ke matriks hubungan kinerja dan balas jasa. Dari predikat A, double A, B, C, dan D. Dengan implikasi finansial dan implikasi reward dan karir yang berbeda. Evaluasi sistem kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah objektivitas dan transparansi, indikator kuantitatif berbasis data harian. Keterkaitan erat kinerja dengan kompensasi. Motivasi langsung tercapai. Pengembangan berkelanjutan, PDCA, Plan, Action Plan, atau PIP sebelum eliminasi. Keseimbangan penilaian 7% hasil kinerja dan 30% sikap atau etika kerja. Tapi ada kelebihan tentu ada kelemahannya. Satu, ketergantungan tinggi pada ketersediaan input data HTS atau sales order. Potensi fokus jangka pendek, abai pembukaan outlet baru, dan beban administrasi evaluasi cukup besar bagi supervisor dan HRD. Alternatif solusi dan mitigasi risiko. 1. Kalau plan audit atau batas retur, batasan maksimal retur atau kelancaran tagihan sebagai syarat pencairan insentif. 2. Area equalization. Target omset profesional sesuai potensi rute, jumlah toko dan keberatan wilayah. 3. Digitalisasi rekap kinerja, otomatisasi skor KPI dan proyeksi insentif via modul secara real time. Dan yang keempat, coaching dan counseling berkala. Dan visit supervisor 1 kali per minggu untuk salesman predikat B dan C. Kesimpulan dan rekomendasi implementasi. Kesimpulannya adalah sistem berbasis PDCA menghasilkan alur kerja yang terstruktur dan perencanaan hingga action plan. Kedua, matriks 6 KPI memberikan tolak ukur yang adil dan berbasis data transparan. Yang ketiga, kombinasi 70% performance dan 30% soft skill menciptakan evaluasi yang seimbang. Skema kompensasi terhubung langsung ke predikat kinerja, mendorong budaya kerja kompetitif. Rekomendasi strategis. 1. Sosialisasi transparan tata cara KPI dan skema insentif seluruh tim. Kedua, masa transisi atau pilot testing 1-2 bulan tanpa transaksi
drastis. Ketiga, penguatan peran coaching and joint visit atasan langsung. Yang keempat, integrasi dan kebijakan piutang dan retur untuk jaga cash flow. Dan yang terakhir, pengembangan jangka panjang dashboard HRIS real time area equalization, parameter kepuasan pelanggan, dan annual system review. Cukup sekian presentasi dari saya. Muhammad Fatur Rahman. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.